Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama kepada para pemirsa TV One, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Karena atas percikan rahmat-Nya kita bisa bermuajahah lewat program dakwah. Assalamualaikum Nusantara. Salat dan salam marilah kita sampaikan pada seorang manusia yang telah merubah wajah dunia dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan hidayah. Manusia yang tiap tahun makamnya selalu diziarahi oleh jutaan manusia dari segala penjuru dunia. Manusia tersebut tidak lain dan tidak bukanlah junjungan kita, junjungan alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling jujur perkataannya, paling lembut gaya bicaranya, paling bagus tutur bahasanya, paling adil kepemimpinannya, paling warak kepribadiannya, paling rajin zikirnya, paling banyak sujudnya, dan paling mulia akhlaknya. Itulah junjungan alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, tema kita kali ini adalah ciri orang yang beriman. Kita yang selama ini mengaku beriman, sudah samakah sikap serta tingkah laku kita dengan yang Allah gambarkan dalam Al-Quran? Mari kita buka, mari kita muhasabah, mari kita introspeksi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat kedua dan ketiga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ada 5 ciri orang yang beriman. Kadang-kadang kita mengaku, saya beriman, tapi kita belum diakui oleh Allah sebagai mukminuna haqqah, benar-benar beriman di sisi Allah. Kalau kita tidak memenuhi 5 ciri tersebut. Yang pertama, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Seorang mukmin itu apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Sekarang mari kita introspeksi. Sudah bergetarkah hati kita manakala nama Allah disebut? Dikumandangkan azan di masjid, Quran dibacakan, zikir diwiridkan. Sudah bergetarkah hati kita? Jawabannya ada dalam benak hati kita masing-masing. Timbul pertanyaan, kenapa orang yang kualitas imannya mapan, hatinya bergetar manakala disebut nama Allah, sedangkan kita, maaf, belum tentu bisa bergetar? Sulit mencari jawabannya. Ketika setelah kitab Matnul Hikam dan juga dalam kitab Minhajul Abidin saya temukan jawabannya. Jawabannya hanya satu. Kenapa hati kita tidak bisa bergetar manakala nama Allah sebut? Kurangnya rasa cinta kita kepada Allah. Berbeda dengan orang yang imannya tangguh. Asyaddu hubbalillah. Ia sangat mencintai Allah di atas segalanya. Ia mencintai Allah melebihi anak istrinya, melebihi jabatan yang disandangnya, melebihi dunia beserta isinya. Asyaddu hubbalillah. Orang beriman itu sangat mencintai Allah, dan wajar jika dicintai oleh Allah. Makanya bergetar hatinya apabila disebut nama Allah. Karena cinta. Cinta itu menimbulkan 3 faktor. Yang pertama, cinta itu menimbulkan getaran. Coba kalau ada seorang pemuda jatuh cinta pada orang semudi, dapat salam, disebut namanya bergetar. Karena apa? Karena cinta. Begitu pula kalau kita cinta pada Allah. Setiap disebut nama Allah, dikumandangkan azan di masjid, bergetar hati kita. Selama ini kan azan berkumandang, kita tetap ngorok, kita tetap santai, kita tetap terlena, kita tetap fokus di layar kaca.
Karena kita tidak mencintai Allah. Sebaliknya, orang-orang yang sangat mencintai Allah, hayya 'alas shalah, langsung bergegas, wudu, lari ke masjid. Yang kedua, cinta menimbulkan energi semangat. Nah, kita tidak mencintai Allah, bagaimana akan muncul semangat juang kita? Kita sholat ogah-ogahan, dijelaskan dalam Al-Quran, innal munafiqina idza qamu ila sholat qamu kusala, sholat aja malas-malasan, ngantuk, boro-boro bisa khusyuk. Ibadah pun kita harusnya puasa ini harus tetap jangan menampakkan ikhfa musibah, kita harus tetap fresh. Jangan puasa loyo, lemes, letih, loyo, Masya Allah. Ya. Kalau kita cinta Allah, kita akan semangat dalam beribadah. Yang ketiga, cinta menimbulkan pengorbanan. Kalau orang mencintai seorang pemuda, cinta pada seorang pemudi, dia akan timbul pengorbanan. Pacarnya ngajak ke bioskop, nggak punya uang, ngajak jalan-jalan, ngajak makan bakso, akan timbul pengorbanannya. Handphonenya digade, dia pinjam ke teman, pengorbanan waktu, pengorbanan uang, pengorbanan tenaga, bahkan pengorbanan nyawa sekalipun buat orang cintai. Begitu pula kalau cinta ini kita salurkan kepada Allah, kita akan berkorban waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan nyawa yang cuma satu-satunya akan kita korbankan untuk Allah. Karena apa? Cinta pada Allah. 3 hal. Cinta menimbulkan keindahan dan getaran. Kalau kita cinta kepada agama, kita cinta kepada Allah, segala perintah Allah akan terasa menjadi indah. Salat terasa menjadi indah, saum terasa menjadi indah, bahkan jihad sekalipun akan terasa menjadi indah karena cinta. Jadi orang beriman itu dia dicintai oleh Allah dan mencintai Allah di atas segalanya, timbul getaran. Nah, ini ciri yang pertama. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Tapi sebaliknya, orang-orang yang melupakan Allah dalam kehidupannya. Allah perintahkan kita buat berzikir. Uzkurullaha dzikran katsira, perbanyaklah zikir pada Allah. Kita terbuai dengan dunia. Padahal rumus dunia, kalau tidak kita meninggalkan dunia, kita meninggal, dunia yang akan meninggalkan kita. Bisa kena angin puting beliung, tsunami, bisa kena gempa, dunia akan meninggalkan kita atau kita meninggalkan dunia. Allah mengancam dalam surat Toha ayat 124. Waman a'radu an zikri fa innalahu ma'isyatan donka. Barang siapa yang lalai ingat kepadaku ketika di dunia, akan aku berikan kesulitan dalam hidupnya. Usahanya sulit, dagangnya sulit, bisnisnya tersendat. Itu kan urusan dunia. Bukan hanya itu kata Allah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati ama. Akan Allah bangkitkan di padang mahsyar nanti dalam keadaan buta. Bayangkan, kita ke akhirat baru sekali-kalinya, baru tumben. Buta pula kondisi kita. Surat Toha 124. Orang yang buta tadi protes, gak terima. Mereka protes, qala rabbi, mereka demo. Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, mengapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta ya Allah? Sedangkan dulu di dunia aku melihat ya Allah. Aku melihat. Aku saksikan gunung menjulang tinggi ke angkasa. Aku lihat hamparan padi menguning di sawah. Aku lihat nyur melambai di pesisir pantai. Aku melihat ya Allah. Aku melihat anak-anakku tumbuh lucu berkembang. Tapi kenapa sekarang aku buta ya Allah? Mereka protes di hari kiamat. Allah jawab dengan singkat. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Dulu ketika di dunia kau melupakan aku, dan pantas dan sudah sewajarnya kalau hari ini di akhirat kau kulupakan. Begitu kata Allah. Ayo kita banyak zikir, ya, kita jangan lupa dari Allah. Kalau kita banyak zikir, hati kita tenang, batin kita tentram. Apalagi zaman pandemi gini, ya Allah, ini ujian yang maha dahsyat. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang terpuruk. Kalau kita tetap kontrol, kita zikir pada Allah kuat,
kita boleh di lockdown, kita boleh di PPKM, tapi tidak ada bisa melockdown rezeki dari Allah. Percayalah itu. Allah Maha Kaya, Allah punya jagat. Mudah bagi Allah buat hambanya jadi kaya raya. Itu yang pertama. Ciri orang beriman apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Yang kedua, ciri mukmin yang sejati itu, iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Sekarang mari kita muhasabah. Sudah bertambahkah iman kita manakala ayat Allah dibacakan? Ayat Allah itu ada dua, pemirsa. Ada ayat yang tersurat, yakni Al-Quran. Ada ayat yang tersirat, yakni alam semesta ini. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu ada tanda-tanda besar Allah bagi orang yang mau merenung. Sekarang, bagaimana mungkin iman kita bisa bertambah kalau kita tidak mendalami, kita tidak mengerti maknanya? Quran merupakan pedoman kita. Kalau manusia memiliki pedoman Al-Quran, fit dunia sana wa fil akhirat sana. Dunia bahagia, akhirat pun akan bahagia. Kalau kita sayang pada anak, kita belikan mainan Lego bongkar pasang. Ada buku petunjuknya. Kita ikuti buku petunjuknya, mainan akan tertata dengan rapi. Kita beli lemari bongkar pasang, ada buku petunjuknya. Kita ikuti buku petunjuknya, akan tertata dengan rapi. Kita beli mobil, ada buku petunjuknya. Cara servisnya begini, suku cadangnya ini, kita ikuti, mobil kita akan terawat dengan rapi. Begitu pula hidup kita. Kalau kita ikuti Al-Quran, hidup kita akan tertata dengan rapi. Al-Quran merupakan pedoman bagi kita. 30 juz, 114 surat. 6.666 ayat, 77.934 kalimat, dan 11.207.000 huruf. Seluruhnya mengandung huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi kita yang membedakan mana yang hak, mana yang batil. Jangan jauh dari Quran. Terangi rumah kita dengan Al-Quran. Nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Jangan Quran itu cuma jadi pajangan, yang bacanya berdebu, yang bacanya laba-laba. Quran cuma menjadikan pajangan. Kita lebih sering buka pesan di handphone, tapi kita lupa membuka pesan-pesan yang tertera dalam Al-Quran. Pemirsa yang budiman, yang dirahmati oleh Allah, ciri mukmin yang ketiga yang digambarkan dalam surat Al-Anfal ayat kedua dan ketiga. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dia selalu bertawakal kepada Allah. Tawakal ini berserah diri. Tapi yang harus kita garis bawahi, berserah diri pada Allah bukan berserah diri bulat-bulat, tapi setelah kita ikhtiar semaksimal mungkin. Rasulullah dalam sebuah taklim pernah menegur sahabat. Sahabat tergopoh-gopoh, tergesa-gesa menemui Rasulullah. Rasul bertanya, kamu kemarin naik apa? Naik onta ya Rasul. Ontamu mana? Ada di depan. Sudah kamu ikat? Belum ya Rasulullah. Kenapa enggak kamu ikat? Saya tawakal pada Allah. Apa kata Rasulullah? Ikat dulu onta kamu, setelah itu baru kamu tawakal. Kita punya motor, kita parkir di minimarket, kita kunci stang dulu, kalau perlu kita pakai gembok tambahan. Kalau hilang juga, ya memang udah takdir hilang, kita tawakal. Tapi kalau kita gantungan kunci tiba-tiba hilang, itu bukan tawakal. Tawakal ini setelah kita ikhtiar semaksimal mungkin, baru kita tawakal. Zaman pandemi, kita sudah pakai masker, kita udah jaga jarak, kita sudah ikuti protokol kesehatan. Tiba-tiba Allah takdirkan kita kena, ya kita tawakal, memang sudah kena. Sehebat apapun upaya kita menghindari penyakit, kalau Allah takdirkan kena. Tapi secuek apapun kita, kalau memang tidak kena, ya tidak kena. Tapi kalau terlalu cuek, ya kita sombong juga, karena penyakit itu nggak ada yang berbahaya. Tapi kalaupun kena, ya bukan kiamat, bukan segala-galanya, karena setiap penyakit pasti ada obat. Gembok itu diciptakan, pasti ada kunci. Jangan kita pernah putus asa dari rahmat Allah, karena di balik kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sekarang alhamdulillah kasusnya sudah turun drastis, turun signifikan. Mudah-mudahan akan
Allah angkat wabah ini dari muka bumi. Tiga ciri orang beriman. Yang keempat, ciri mukmin sejati itu adalah alladzina yuqimunas shalah. Orang beriman itu mendirikan sholat, bukan mengerjakan. Kalau mengerjakan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Kalau mendirikan, ajaran sholat diterjemahkan di luar sholat. Banyak filosofi pelajaran berharga dalam sholat. Sholat ini merupakan benteng, ya, benteng agar kita inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat ini merupakan benteng agar kita terhindar dari perbuatan yang keji dan munkar. Bahkan Umar bin Khattab pernah memecat gubernur Damaskus saat bin Abu Waqqas ketika Umar bin Khattab sebagai khalifah. Khalifah itu nggak cuma Mekah Madinah, hampir 2/3 belahan dunia dikuasai oleh Islam saat itu. Umar memecat gubernur Damaskus Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad nggak korupsi, nggak ngambil hak rakyat, tapi dipecat oleh Umar. Karena apa? Umar dengar laporan. Laporannya bukan hoax. Laporannya A1 bahwa gubernur Damaskus sudah berani meninggalkan sholat. Dipecat oleh Umar. Karena apa? Apalagi yang jadi benteng dia dari perbuatan keji dan munkar kalau sholat tadi ditinggalkan. Ya. Jadi inilah al-farqu bainal mu'min wal kafir. Ya. Jadi kita mengaku orang beriman, sholat kita masih bolong-bolong, ya maaf, kesian banget kita cuma ngaku-ngaku, tapi nggak diakui. Sama aja, kita ngaku-ngaku, saya kenal presiden, saya dekat sama presiden, saya dekat sama menteri. Yang jadi masalah bukan itu pengakuan harganya murah, tapi diakui atau tidak oleh presiden. Kalau keluarnya dari mulut presiden, oh itu baru bukan pengakuan. Kalau Allah yang mengatakan mukminuna haqqo, kamu benar-benar mukmin sejati, itu baru dahsyat. 3. Ciri mukmin yang keempat adalah alladzina yuqimuna shalah, dan terakhir wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang beriman itu menyisihkan sedikit rezeki yang dia miliki. Apalagi di zaman pandemi, kita jangan terlalu bergantung pada bantuan dari bansos segala macam. Bantu tetangga kanan kiri kita. Tapi saya juga susah, Ustadz. Sedekah itu fis-sarra'i wad-dharra, dalam suka, dalam duka, kita harus infakkan. Kalau bukan kita siapa? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Pengangguran ada puluhan juta jiwa. Kalau satu pengangguran punya satu istri punya 2 anak, 3 anak, berapa puluh juta jiwa yang terkapar. Ini ujian maha dahsyat. Kalau kita nggak gotong royong, nggak saling bahu membahu, kita pelit. Orang pelit itu musuhnya Allah. Dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah ketika mobilisasi dana, ketika mau di medan perang, berlomba-lomba fasabiqul khairat. Pertama, Utsman bin Affan mengacungkan tangan, ya Rasul, saya infakkan 10.000 dinar. Dinar itu mata uang emas. Kalau dikurskan dengan mata uang kita miliaran rupiah jumlahnya. Saya infakkan 1.000 ekor kuda, Masya Allah. Zaman saat itu kuda itu kendaraan paling mewah. Sekarang mungkin mobil-mobil sport. Tiba-tiba datang Umar bin Khattab, ya Rasul, saya infakkan separuh harta saya. Ini berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan buat pamer, buat merangsang yang lain. Kan innamal a'malu binniyat. Tiba-tiba Abu Bakar Siddiq nggak banyak omong, ya Rasul izin sebentar, pulang, berangkasnya diikat pakai tambang, diseret ke padang pasir, ya Rasul, ini semua harta saya, ada emas batangan, ada dinar, ada dirham, ini semua harta saya serahkan untuk jihad. Rasulullah matanya berkaca-kaca, dipeluk Abu Bakar Siddiq. Hal tarok tali ahlika saya ya Abu Bakar. Begini banyak harta kau infakkan, apa engkau sisakan untuk keluargamu, hai Abu Bakar? Terharu Rasulullah. Abu Bakar dengan mantap mengatakan, taroktu fihimullah wa rasulah. Aku tinggalkan buat keluargaku Allah dan Rasulnya.
Aku sisakan keyakinan bahwa jikalau kau menolong agama Allah, Allah tidak akan membiarkanmu sengsara menderita. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ini adalah fastabiqul khairat. Nah, oleh karena itu di zaman yang serba susah ini, ayo kita jangan jadi manusia yang bakhil. Kita saling bahu-membahu. Kita jangan terlalu bergantung karena pemerintah juga mungkin pusing. Apalagi wabah ini bukan cuma menimpa negeri kita tercinta, tapi harus hampir semua belahan dunia menimpa ini. Ayo kita tolong saudara kita, itulah nanti investasi akhirat kita. Kita bersodakoh kepada saudara kita, fisarra'i wad-darra. Walaupun kita sedang susah, kita bantu saudara kita karena jaminan dari Allah, jaminan dari Rasulullah, bantu saudaramu. Niscaya Allah akan bantu sedekatan kita nanti sampai di hari kiamat. Jangan jadi manusia bakhil, jangan jadi manusia pelit, karena harta itu hanya titipan. Kalau kita dikasih umur, kita hanya akan tanya, umurmu kau gunakan buat apa? Kita dikasih kehebatan, skill, kemampuan, ilmumu kau gunakan buat apa? Tapi kalau kita dikasihkan harta, pertanyaan ada dua. Hartamu kau dapat dari mana dan kau belanjakan kemana? Jadi umat Islam itu jangan jadi umat yang pelit, kikir, bakhil, karena yang kita bawa hanyalah titipan. Nggak ada menyertai kita ketika kita meninggal, hanya kain kafan 3 helai, itu yang kita bawa. Boleh jadi kita diantar dengan ribuan mobil ke kubur, bunga duka cita puluhan truk, dilepas dengan pasukan kawal kehormatan, turun ke liang lahat dengan tembakan salvo 21 kali. Tapi apabila upacara pemakaman selesai sudah segalanya. Berangkat yang berangkat, akan tinggal yang tinggal. Para pengantar kita akan kembali ke rumah masing-masing. Bunga duka cita jadi onggokan sampah tanpa mana. Pasukan kawal akan kembali ke asrama. Dan tembakan salvo yang 21 kali sedikit pun tidak akan membuat malaikat munkar nakir jadi ngeri. Tinggallah kita di alam kubur, amal kita, sodakoh kita yang akan menemani kita sampai nanti Allah bangkitkan kita di padang mahsyar. Mudah-mudahan dari ayat Al-Anfal ini kita bisa bermuhasabah, kita bisa bercermin apakah kita benar-benar diakui sebagai mukmin sejati oleh Allah, dan mudah-mudahan kita bisa berkumpul dengan para nabi, dengan para sahabat, tabi'in dan orang-orang soleh. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang benar datang dari Allah, kesalahan datang dari diri saya pribadi, mohon bukan pintu maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.